Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Afriani selaku fasilitator, yang saya hormati pula Ibu Wahyu Pujastuti selaku pengajar praktek. Perkenalkan, saya Andri Nova Suprapto dari SD Negeri 1 Sidoarjo. Saat ini tergabung menjadi calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Hari ini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu saya Vita Dwi Ambarwati, guru kelas 3 di SDN 1 Sidoarjo. Di sini kami akan melakukan kegiatan supervisi akademik tahap pra-observasi. Mari simak video lengkapnya. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam Pak Ali. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Sebelumnya terima kasih ya kepada Bu Ambar atas waktu yang telah diberikan untuk kegiatan hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa saya memiliki tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas itu, dan alhamdulillah Ibu Ambar menyetujuinya kemarin ya. Iya. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi, yang harapannya itu nanti kita bisa berdiskusi ya Bu ya, bertukar pikiran terkait persiapan Ibu untuk melaksanakan supervisi besok, agar bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan, serta untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam proses pembelajaran di kelas yang memenuhi kebutuhan setiap murid tentunya. Untuk mengawali kegiatan pra-observasi hari ini, kira-kira itu apa harapan Ibu untuk kegiatan kita hari ini? Apa kira-kira? Ya Pak, harapan saya dari kegiatan ini tentunya saya ingin banyak berdiskusi dengan Pak Andri terkait dengan kegiatan pembelajaran, agar saya mampu meningkatkan kemampuan saya terutama dalam proses belajar mengajar di kelas. Selain itu, saya juga ingin berdiskusi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya susun untuk persiapan kegiatan pembelajaran besok. Jadi di sini kita akan berdiskusi tentang ini ya Bu, terkait persiapan mengajar Ibu, terutama mengenai RPP yang boleh disusun. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, besok itu gambar akan menyampaikan materi tentang apa? Besok di kelas 3 saya akan menyampaikan tentang gambar dan simbol lambang negara yaitu Garuda Pancasila, serta saya akan menuliskan kembali informasi-informasi berdasarkan suatu bacaan. Oh, jadi bisa saya simpulkan berarti ada 2 materi ya Bu ya? Berarti yang berkaitan dengan lambang negara Garuda Pancasila, terus dengan menuliskan kembali informasi dari suatu bacaan ya. Oke, terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, tentunya itu ada tujuan pembelajaran Bu yang akan dicapai. Nah, kira-kira nih Bu, apa aja tujuan pembelajaran yang Ibu tuliskan di RPP? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu yang pertama, setelah membaca teks, saya ingin siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait arti lambang negara Garuda Pancasila dengan tepat.
Yang kedua, setelah membaca teks tersebut, siswa dapat menuliskan kembali informasi terkait arti dan lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang ketiga, setelah ada tanya jawab dengan guru dan siswa, dapat mengidentifikasi tempat terpasangnya lambang-lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari guru, siswa mampu menceritakan gambar dan simbol apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila secara terperinci. Oke, jadi tadi telah disampaikan Ibu ada 4 tujuan ya Bu ya, yang akan dicapai pada pembelajaran besok. Kira-kira Bu, dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira itu apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Di sini saya ingin meningkatkan kemampuan literasi para murid saya, Pak. Oke, kemampuan literasi. Ya. Jadi dengan membaca, mereka mampu memahami isi bacaan, juga nantinya mereka dapat mencatat informasi dalam bacaan tersebut dan menulis kembali informasi tersebut. Saya juga ingin mengembangkan kemampuan diskusi mereka dan kolaborasi murid-murid saya dengan melakukan kegiatan diskusi kelompok berdasarkan kesiapan belajar murid. Setelah itu, saya ingin mengembangkan kepercayaan diri murid-murid saya dengan meminta mereka menceritakan gambar dan simbol apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila di depan teman-teman mereka. Oke, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, area yang Ibu ingin kembangkan yang saya tangkap itu ada 3 Ibu ya. Yang pertama itu kemampuan literasi anak, ya. Yang kedua itu kemampuan diskusi dan kolaborasi, ya. Terus yang terakhir itu menceritakan kembali apa yang telah mereka temukan ya, itu terkait dengan gambar dan simbol di depan kelas itu ya, berkaitan dengan kepercayaan diri ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali Bu. Selanjutnya apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi besok Bu? Apa saja kira-kira? Saya sudah mempersiapkan, yaitu paling utama ya Pak ya, itu RPP pelajaran ya, yang berdiferensiasi yang telah saya susun setelah berdiskusi dengan Pak Andri sebelumnya tentang pembelajaran diferensiasi. Selain itu, saya juga ingin mencoba mencantumkan KSE dan budaya positif pada RPP tersebut. Terima kasih Pak Andri atas bimbingannya dalam penyusunan RPP tersebut ya Pak. Kira-kira ada lagi contohnya? Di dalam RPP ini saya juga telah menyiapkan LKPD yang akan dibagikan kepada 3 kelompok yang telah dibagi sesuai dengan kesiapan belajar murid. Berikutnya saya akan menyiapkan alat peraga atau media pembelajaran serta lembar asesmen. Oke, berarti tadi ada RPP ya, RPP lengkap dengan LKPD, alat peraga juga ada dan juga lembar asesmen ya Bu ya. Oke, pemetaan kebutuhan siswa juga persiapan berdasarkan kesiapan belajar murid ya. Bagus sekali Bu. Nampaknya persiapan Ibu sudah sangat matang walaupun diskusi kita kemarin tuh cukup singkat dan itu saya kayaknya kemarin cuma menyiapkan garis besarnya saja terkait pembelajaran diferensiasi, KSE dan budaya positif. Nanti kita di sini sama-sama belajar Ibu ya. Ya. Dan saya lihat untuk RPP yang telah Bulan susun ini sudah memuat ya, sudah memuat diferensiasi itu ada, terus ada KSE juga ada, dan juga ada budaya positif di sini. Nah selanjutnya Bu, strategi yang akan Ibu gunakan ya DPP ini untuk pembelajaran besok tuh apa saja Bu strateginya? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi, karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan ternyata murid saya memiliki 3 kesiapan belajar yang berbeda-beda. Untuk 3 kelompok ini saya memberikan perlakuan yang berbeda dalam pembelajaran saya Pak. Misalnya untuk kelompok 1 murid diminta membaca bacaan kemudian menulis kembali informasi yang ada dalam bacaan tersebut dalam bentuk peta pikiran. Mereka juga diminta untuk menulis kembali informasi dalam bacaan tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri secara mandiri. Nanti saya sekali datang mengamati perkembangannya.
Untuk kelompok yang kedua, murid diminta membaca bacaan dan menulis kembali informasi yang ada dalam bacaan tersebut ke dalam bentuk peta pikiran secara mandiri. Murid diberi cara dan contoh menuliskan kembali informasi berdasarkan suatu bacaan. Kemudian murid diminta menulis kembali informasi berdasarkan teks yang telah mereka baca menggunakan bahasa mereka sendiri. Apabila murid mengalami kesulitan, dapat bertanya kepada temannya atau sebelumnya bertanya pada guru. Nanti saya akan mengamati perkembangan mereka secara berkala. Untuk kelompok yang ketiga, murid dibimbing untuk membaca sebuah bacaan, kemudian diberikan penguatan dulu membaca bacaan tersebut dengan lafal dan intonasi yang jelas. Selanjutnya saya membimbing mereka menulis informasi berdasarkan bacaan tersebut ke dalam bentuk peta pikiran dan menulis kembali informasi tersebut menggunakan bahasa mereka sendiri. Berarti dari yang saya tangkap, strategi itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang membagi murid menjadi 3 tahapan atau 3 kelompok. Nah, setiap kelompok nanti itu berbeda-beda itu ya cara penanganannya. Kalau dari yang saya tangkap tadi, kelompok 1 itu berarti mereka ini kelompok yang pintar ya Bu ya, karena mereka diskusi secara mandiri dan mengerjakan tugasnya secara mandiri ya. Nanti guru tinggal sesekali datang ya ke kelompok tersebut ya. Terus yang kedua itu tapi kelompok sedang ini kalau saya tangkap tadi. Berarti nanti kita kasih contoh muridnya, terus murid mengerjakan berdasarkan contoh tersebut ya. Sedangkan kelompok 3 ini kelompok yang kurang berarti gitu ya. Kelompok 3 berarti nanti kelompok 3 berarti nanti ibu bimbing ya Bu, ibu bimbing secara scaffolding ya berarti ya, secara terus ya. Oke. Luar biasa sekali Bu. Setelah mendengar apa yang Ibu sampaikan tentang strategi yang tadi Ibu gunakan dalam berkaitan pembelajaran diferensiasi, KSE dan budaya positif. Nah, kira-kira Ibu masih ada tidak hal-hal nantinya yang akan menjadi kekhawatiran Ibu dalam persiapan besok? Iya Pak, walaupun saya sudah mempersiapkan secara maksimal, mungkin tentu saja ada kekhawatiran yang saya rasakan, terutama di manajemen waktu ya Pak ya. Mengingat saya mengajar di kelas 3 yang notabene adalah kelas rendah yang kadang susah sekali dikondisikan, yang pasti nantinya akan menyita banyak waktu dalam setiap kegiatan apabila dalam kegiatan diskusi kelompok. Saya mengerti pertanyaan Ibu ya. Terus saya pun juga pernah merasakan hal yang sama tentang terkait manajemen waktu. Nah, kira-kira Bu, terkait manajemen waktu tadi, ada tidak upaya yang akan Ibu tempuh untuk meminimalisir kaitannya dengan manajemen waktu tadi? Mungkin nanti saya akan lakukan dalam membuat anak-anak fokus belajar terlebih dahulu, misalnya dengan mengajak anak-anak dengan ice breaking terlebih dahulu. Selain itu dalam kegiatan diskusi kelompok saya akan memberi batasan waktu agar mereka mengumpulkan tugas secara tepat waktu dan tidak melampaui batas yang saya tentukan. Berarti nantinya itu untuk meningkatkan fokus siswa ya, menggunakan ice breaking, dan juga pada saat diskusi itu kita kasih batasan waktu ya Bu ya, biar tidak berlebih waktu. Oke, bagus sekali Bu. Saya setuju dengan ide Ibu tadi. Saya kira itu nanti pasti bisa mengefisienkan waktu ya pembelajaran yang Ibu lakukan besok. Nah, selanjutnya Bu, adakah pihak yang ingin Ibu ajak untuk bekerja sama dalam melaksanakan ide-ide Ibu tadi agar berjalan dengan lancar? Tentu saja Pak, saya akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan murid-murid pastinya agar bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga bisa berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditentukan. Berarti dari Ibu agar pembelajaran besok itu berjalan lancar, berarti Ibu nanti berkolaborasi atau mengkomunikasikan dengan murid terlebih dahulu ya, dengan tata caranya, tahapannya ya. Jadi nanti insya Allah untuk manajemen waktunya bisa lebih efisien Ibu ya. Oke, kira-kira nih Bu, rencana ini kapan akan Ibu laksanakan? Secepatnya Pak,
Jadi ketika besok Bapak melakukan supervisi, saya bisa langsung saya terapkan termasuk kolaborasi berkomunikasi dengan murid-murid saya. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian yang selanjutnya Bu, itu komitmen Bu. Komitmen Ibu dengan rencana Ibu ke depan itu seperti apa Bu? Saya akan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi serta memuat KSE dan budaya positif yang telah saya susun. Dan untuk pembelajaran saya berikutnya, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran diferensiasi serta memuat KSE dan disiplin positif. Terakhir, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat termasuk Pak Andri dalam melaksanakan rencana-rencana tersebut. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali Bu. Setelah mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu sampaikan tadi ya, saya menjadi tidak sabar Bu untuk segera melihat nanti proses pembelajaran Ibu itu seperti apa. Terima kasih Pak Andri atas diskusinya yang luar biasa. Saya bisa belajar banyak dari Pak Andri. Oke, sama-sama Bu. Kita ini nanti sama-sama belajar Bu ya, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Baik Bu, sepertinya kita sudah sampai di akhir kegiatan observasi ini. Terima kasih Bu Ambar atas waktunya, tetap semangat ya, dan selamat melanjutkan aktivitas itu. Sama-sama Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, Edo, silakan dipimpin. Doa mulai. Raditu billahi robba. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Nah, kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih kalian hari ini sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal toh? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran kedua. Kemarin Ibu sudah memberikan materi ya. Apakah sudah dipelajari? Apakah sudah dibaca di rumah? Sudah. Bagaimana? Kira-kira? Seru. 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 Serunya bagaimana? Menyenangkan Bu, seperti itu. Ya, oke, terima kasih ya. Baik, yang pertama tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks, kalian dapat mengidentifikasikan informasi terkait arti lambang negara Garuda Pancasila dengan tepat. Ya, untuk yang kedua nantinya kalian setelah membaca teks yang ada pada buku dapat menulis kembali informasi-informasi apa yang terkait lambang negara
negara Garuda Pancasila dengan benar. Selanjutnya, setelah nanti mungkin ada tanya jawab dengan Bu Guru, dengan teman-teman kalian, dapat mengidentifikasi tempat-tempat apa atau tempat-tempat mana yang terpasang lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Selanjutnya, setelah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Bu Guru dan kita melakukan kegiatan, kalian mampu menceritakan gambar dan simbol apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan baik dan siap ya. Sebelum kita memulai semuanya kegiatan hari ini, mari kita biar lebih bersemangat lagi kita melakukan tepuk semangat. Ya, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, pinter. Oke, selanjutnya kita masuk materi atau mata pelajaran bahasa Indonesia yang membahas tentang lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Baik, silakan sekarang dibuka pada buku kalian pada halaman 11. Baik, selanjutnya Bu Guru akan membagi kalian dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pandai, kelompok cerdas, dan kelompok pintar, yang nanti masing-masing pada setiap kelompok akan mengerjakan lembar kerja secara bersama-sama atau bekerja sama. Oke, baik, kita mulai membentuk kelompok ya. Kelompok pertama nanti ada Nadine, Edo, sama Sheila ya. Terus kelompok yang kedua Akila, Jaki, sama Tiara. Siap? Kelompok yang ketiga yaitu Densa, Ingrid, sama Dito. Oke, kelompok 1 ya, silakan baca terus bekerja sama mengambil dari informasi yang ada pada buku kalian. Siap? Ya. Untuk kelompok 2 silakan dibaca. Tapi apabila ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Terus untuk kelompok 3 fokus dibaca materinya, harus wajib bekerja sama. Sudah selesai semua? Ya. Selanjutnya kita lanjut saja pada soal selanjutnya. Masih berhubungan dengan bacaan yang kalian baca. Silakan tuliskan kembali informasi tentang lambang negara menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian membaca informasi semua yang tadi pada buku dibaca, terus kalian tuangkan kembali pada lembar LKPD, tapi dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Oke, silakan dimulai dan berlatih. Yuk. Sudah selesai ya? Ya, oke. Baik, Bu Guru akan menjelaskan tentang penggunaan dan pemasangan lambang negara dan mengikuti peraturan yang ada. Baik, saya jelaskan sedikit saja agar kalian dapat memahami, yaitu bagaimana lambang negara kita Garuda Pancasila itu dipasang dan di tempat-tempat yang bagaimana. Oke, Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia. Ya,
lambang tersebut harus dijaga dan sebagai tanda kehormatan. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus mengikuti peraturan, jadi tidak sembarangan dipasang di tempat-tempat yang mungkin ibaratnya semau sendiri ya. Ada peraturan dan ada ibaratnya tata cara dalam memasang lambang negara Indonesia. Ya, kira-kira kalian bisa nggak ibaratnya memberikan contoh kecil? Ini Bu dipasang di tempat ini. Kira-kira di tempat mana saja lambang negara kita itu Garuda Pancasila dipasang? Mana? Ya? Kantor polisi. Oke. Selain kantor polisi, adakah tempat lain? Kelurahan. Mana lagi? Kecamatan. Mana lagi? Yo. Ruang kelas. Ada yang bilang rumah sakit. Iya. Ada lagi mana? Ruang guru. Oke. Berarti kalian sudah memahami ya mana tempat-tempat yang harus dipasang lambang negara Garuda Pancasila. Oke, selanjutnya coba silakan dilanjutkan mengisi karena kalian tadi sudah mengetahui tempat mana-mana saja yang wajib dipasang. Coba temukan 5 tempat tersebut. Yuk, nah tadi tempat-tempat yang wajib dipasang lambang negara. Sudah selesai? Baik, kita mulai ya. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan lambang negara resmi. Ya, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Negara kita Garuda Pancasila pada kegiatan yang selanjutnya. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Yuk, lakukan berkelompok, bekerjasama. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku tak bisa. Baik. Sudah selesai? Ya, baik. Karena kalian sudah selesai, maka Ibu minta masing-masing kelompok salah satu saja ke depan untuk menceritakan hasil dari pekerjaan kalian ketika berdiskusi bersama kelompok masing. Bagian pada Garuda Pancasila, kepala menoleh ke kanan. Contoh, terdapat perisai yang menyerupai jantung leher. Ekor memiliki sejumlah bulu. Perisai dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Garuda mencengkram pita yang bertuliskan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok yang kedua. Kenapa Pak? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Bagian pada Garuda Pancasila. Kepala menoleh ke kanan jongkok. Leher, ekor, sayap, perisai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, terima kasih. Terima kasih anak-anakku. Tiap kelompok sudah memberikan jawabannya masing-masing dan alhamdulillah jawabannya sangat memuas. Terima kasih ya. Baik, anak-anak, untuk materi yang saya sampaikan tadi, apakah masih ada yang kalian belum pahami? Ya. Berarti kalian sudah paham semua ya? Ya. Terima kasih. Baik, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang kira-kira kalian dapatkan pada pembelajaran yang kita bahas hari ini? Kira-kira apa? 1, apa? Lambang negara. Yang kedua? Garuda. Berarti 5 tempat dipasangnya lambang negara Garuda Pancasila. Apa lagi? Bagian pada Garuda Pancasila. Terus apa lagi? Menceritakan kembali informasi tentang lambang Garuda Pancasila. Terus apa lagi? Gambar dan simbolnya. Ya, pinter. Baik, karena kita sudah melaksanakan pembelajaran hari ini, Bu Guru akan memberi kalian soal evaluasi yang nantinya bisa kalian kerjakan masing-masing individu, dalam artian dikerjakan secara mandiri. Sudah selesai? Sudah. Baik, silahkan dikumpulkan lembar-lembar beserta LKPD-nya dicek dulu ya. Nih, kumpulkan di sini. Baik, bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Senang. Kira-kira materi apa yang kalian informasi apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Menarik menurut kalian? Berdiskusi bersama teman. Selanjutnya apa? Belajar menulis ulang apa tentang apa? Informasi tentang Pancasila. Apalagi? Belajar lambang-lambang negara Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti dari hasil kalian akan gambar koreksi terlebih dahulu, tetapi nantinya kalau masih ada terdapat nilai yang berada di bawah KKM, nanti Ibu minta kalian akan mengadakan remedial atau apa? Tes ulang. Terus selanjutnya untuk
murid-murid seperti Jensa ya, seperti Jensa sama Dito, nanti silakan di rumah kalian tak beri tugas untuk menggambar simbol atau lambang dari Pancasila ya. Selanjutnya untuk Tiara, Zaki, Inggit sama siapa ya? Akila ya. Silakan kalian membuat sebuah teks narasi tentang lambang negara, yaitu dengan kata-kata yang sederhana. Kira-kira kalian menggunakan kata-kata kalian sendiri, tapi dengan menggunakan kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami. Terus selanjutnya untuk Nadine sama itu dan Sela, silahkan nantinya kalian menulis poin-poin penting pada materi yang guru berikan hari ini, dan kesemuanya tugas nanti dikumpulkan dalam waktu 1 minggu setelah pembelajaran hari. Oke, siap? Siap? Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Kalian bisa rapikan buku kalian masing-masing. Terus untuk pembelajaran besok pagi silakan kalian baca materi pada tema 8. Untuk tema 1 pembelajaran berapa Ki? 3. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita nanti punya keselamatan sampai ke selamat dengan baik. Oke, itu sudah dipimpin doanya sebelum doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, semoga kita semua dalam perjalanan pulang selalu diberi keselamatan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Saya juga Bu. Baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang berdasarkan dari kegiatan kira-kira itu apa yang boleh didapatkan dari percakapan kita ini? Pak, saya ingin sekali sharing-sharing terkait dengan pembelajaran kemarin yang saya lakukan dan hal-hal apa saja yang perlu saya perbaiki agar kedepannya saya lebih baik. Sebenarnya nanti benar-benar bisa di-sharing terkait dengan pengalaman kemarin untuk perbaikan pembelajaran berikutnya Ibu ya. Selanjutnya Bu, apa yang Ibu rasakan setelah masa kemarin? Terutama saya merasa lega Pak dengan pembelajaran yang berlangsung kemarin, yang berjalan dengan baik, dengan lancar, dan saya melihat anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik. Kira-kira Bu, itu dari pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin itu kalau menurut Ibu itu sudah berhasil apa belum? Nah, jika sudah berhasil itu kira-kira ukuran keberhasilan itu apa Bu? Alhamdulillah ya Pak, menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin lumayan cukup berhasil. Hal ini dibuktikan dengan siswa saya yang menjadi lebih antusias kembali, terus adanya tercapaian tujuan pembelajaran, terus para murid mampu mendapatkan nilai yang lebih memuaskan dari sebelumnya.
terkait dengan pembahasan undang-undang BPJS itu kira-kira ada tidak hambatan atau kendala yang Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran kemarin? Pertama kali saya melakukan pembelajaran diferensiasi, memang saya merasa agak kesulitan nih Pak dalam menerapkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Terus seperti itu Bu, kira-kira Bu, apa itu sudah puas belum ya Bu tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin itu? Saya merasa kurang puas Pak, karena kedepannya saya ingin menjadi lebih baik kembali, walaupun sebenarnya murid-murid sudah paham dengan materi saat pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Awalnya pembelajaran tersebut menarik menurut saya, namun saat kegiatan diskusi berjalan dan presentasi, murid-murid masih belum aktif maksimal. Kira-kira Bu, hal positif apa yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran kemarin? Saat saya melaksanakan diskusi kelompok, di sini murid saya bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya ya. Ada yang diskusi dengan kelompoknya, saat murid melakukan presentasi bisa melatih rasa percaya diri, rasa keberanian mereka. Oke Bu, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan, itu kira-kira itu apa yang akan Ibu perbaiki untuk pertemuan selanjutnya? Untuk pertemuan berikutnya saya akan mempersiapkan dengan ajar yang dapat memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. Saya juga akan menerapkan sistem tutor sebaya dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Bagus sekali Bu. Untuk rencana tindak lanjut ke depan Bu yang akan dilakukan seperti apa? Rencana kedepannya banyak belajar dari ilmu dari berbagai sumber, terutama DIPA, yaitu rekan sejawat di sekolah, forum KKG, mungkin dengan pelapor ketika belajar, serta belajar dari media-media yang lain DIPA. Saya juga akan berusaha untuk menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, yang inovatif, sehingga dapat meningkatkan minat dan kreativitas siswa. Bagus sekali Bu, luar biasa. Rencana belajar yang direncanakan nanti. Itu kapan nanti Ibu akan melaksanakannya? Rencananya dalam waktu yang secepatnya nih Pak, yaitu dalam kurun waktu 6 bulan. Oke, baik Bu. Ini saya tunggu ya Bu ya untuk rencana depannya. Terus terkait ini tadi Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol dulu, setelah kita sharing seperti ini, itu kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita sharing seperti tadi? Pastinya saya merasa lega Pak, dan semakin bersemangat dalam meningkatkan pembelajaran saya. Alhamdulillah Bu ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu atas waktunya, Bu Ambar yang sudah mau berbagi dengan saya. Semoga nanti Bu Ambar bisa menjadi guru yang nantinya itu dirindukan oleh murid-murid. Terima kasih. Oke, baik Bu. Oke, kegiatan pasca observasi kita yang sudah selesai. Silakan Bu Ambar melanjutkan aktivitas Ibu selanjutnya. Terima kasih Bu ya.